Kisah, Lukisan Hati Sang Duda. Episode 6, Kepulangan Sunyi dan Tembok Rahasia. Setelah ijab kabul yang hikmat dan sunyi di ibu kota, Aa dan Burina, mereka kembali ke desa dengan perasaan campur aduk. Ada kebahagiaan mendalam karena telah sah sebagai suami istri, namun juga kecemasan karena harus menjaga rahasia pernikahan mereka dari banyak orang, terutama anak-anak Burina. Perjalanan pulang kali ini terasa berbeda. Meskipun suasananya masih sama, dengan mobil open yang membelah perbukitan, kali ini Burina tidak lagi tersandar di bahu Aa, karena tertidur. Ia duduk tegak, tangannya menggenggam tangan Aa, namun pandangannya penuh perhitungan. Aa, Burina memecah keheningan, kita telah sah. Tapi ketika kita sampai di rumah, Bapak harus tetap bersikap seperti kemarin, sebagai sosok baik, yang sering membantu. Tidak boleh ada yang tahu, setidaknya untuk beberapa waktu ke depan. Aa mengangguk, memahami betul beban yang dipikul istrinya. Saya akan menjaga rahasia ini, Burina. Saya akan sabar sampai ibu siap. Tapi, bagaimana dengan anak-anak? Itulah titik terberatnya. Burina memiliki 3 anak yang sudah remaja, yang sangat protektif terhadapnya. Tembok rahasia yang harus mereka bangun adalah yang tertinggi dan harus kokoh dan kuat. Saya akan bicara dengan mereka, tapi tidak sekarang, ujar Burina. Untuk saat ini, Bapak akan tetap bekerja di studio lukis Bapak. Datang ke sini hanya untuk membantu pekerjaan kebun atau rumah, seperti biasa. Saat mereka tiba di desa, tidak ada sambutan meriah. Mereka masuk melalui pintu belakang rumah Burina, seolah-olah baru kembali dari urusan pasar. A kembali ke studionya, dan Burina kembali mengenakan topeng, sosok ibu mandiri yang kuat. Beberapa hari pertama adalah ujian terberat bagi Aa. Ia adalah suami sah, namun tidak bisa bertindak layaknya suami. Ia hanya bisa memandang istrinya dari kejauhan, atau hanya bisa bertemu sebentar saat Burina memberikan alasan membayar untuk pekerjaan rumah tangga. Suatu sore, Aa datang untuk membantu memasang bingkai jendela yang baru ia buat. Anak perempuan Burina, Warni, remaja tanggung yang matanya penuh curiga, mengawasinya dari teras. Bapak Arfan memang baik ya, Bu, kata Warni kepada ibunya dengan nada yang tidak sepenuhnya memuji. Sering sekali membantu kita, tapi kok tidak mau dibayar, Bu? Apa maunya? Pertanyaan Warni menusuk hati Burina dan Aa sekaligus. Warni bukan menolak, tapi ia mencurigai ketulusan Aa. Burina menjawab dengan tenang, Warni, Aa ini orang baik. Dia bilang, tangannya gatal kalau melihat ada yang bisa ia perbaiki. Jangan curiga begitu. Namun, di dalam hati A terasa pedih. Ia ingin sekali memeluk Warni dan berkata, Nak, Bapak melakukan ini karena Bapak adalah ayahmu sekarang, ayah yang sah. Tapi ia tidak bisa. Ia harus tetap berperan sebagai orang luar. Malam harinya, A hanya bisa menghubungi Burina melalui pesan singkat. A, apakah kita akan terus seperti ini, Bu? Saya merindukan istri saya. Burina, sabarlah. Pak A, semuanya demi anak-anak. Saya akan mencari waktu yang tepat. Jangan hancurkan kepercayaan mereka dengan ketergesa-gesaan kita. Biarkan mereka terbiasa dengan kehadiran Bapak lebih dulu. A menghela napas. Ia tahu Burina benar. Mereka telah menikah dalam kesepian, dan kini harus menjalani masa pacaran setelah menikah dalam kesendirian. Pernikahan mereka sah di hadapan Tuhan, namun belum sah di hadapan realita keluarga. Ia hanya bisa menatap lukisan wajah Burina yang ia buat setelah ijab kabul, melukis ketenangan dan keteguhan di mata wanita itu. Ia harus sabar, ia harus membuktikan, lagi dan lagi, bahwa ketulusannya lebih besar daripada peran yang ia jalani. Pertanyaan untuk episode selanjutnya, mampukah Aa bertahan dengan peran gandanya sebagai suami rahasia dan tetangga baik yang dicurigai? Apa yang akan terjadi jika Warni, anak Burina yang curiga, secara tidak sengaja menemukan bukti pernikahan rahasia mereka? Dan bagaimana Burina akan menyiapkan hati anak-anaknya untuk menerima kenyataan bahwa ibu mereka telah menikah lagi? Nantikan kelanjutan kisahnya di episode 7.